Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3. Apa kabar nak hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan kembali belajar seni budaya dan prakarya pada tema 2 subtema 2. Nah, sebelum belajar mari sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, pada pembahasan hari ini kita akan belajar tentang dinamika dan unsur-unsur tari. Disimak baik-baik ya videonya. Dinamika tari. Dinamika dalam tari berkaitan dengan cepat lambatnya gerakan dalam tari. Ingat ya, dinamika dalam tari berkaitan dengan cepat lambatnya gerakan dalam tarian. Nah, semakin cepat iringan lagu, maka gerakannya pun akan cepat. Sebaliknya, semakin lambat iringan lagu pada tari, maka gerakannya pun menjadi lambat. Unsur tari. Dalam tari ada dua unsur utama, yaitu unsur estetis dan unsur ekspresi. Unsur estetis berkaitan dengan keindahan. Contohnya seperti gerakan yang sesuai dengan tempo lagu. Kemudian ada unsur ekspresi yang berkaitan dengan perasaan yang tercermin dari ungkapan wajah. Misalnya tari yang bertempo cepat, kemudian bertemakan tentang adanya panen yang melimpah, maka si penari ini akan menunjukkan ekspresi atau ungkapan wajah yang gembira, ceria. Selanjutnya ada unsur-unsur pementasan tari. Nah, tentu kalian pernah ya melihat pementasan sebuah tari. Nah, di dalam pementasan tari ada 7 unsur. Kita mulai dari yang pertama, ada gerak, irama. Yang ketiga ada rasa atau penjiwaan. Yang keempat ada tata rias dan kostum. Yang kelima ada pola lantai. Yang keenam ada tata panggung. Dan yang ketujuh yaitu properti. Nah, kita akan membahas satu persatu unsur-unsur pementasan tari tersebut. Unsur yang pertama yaitu gerak. Nah, gerak ini terbagi menjadi 2. Ada gerak maknawi dan juga ada gerak murni. Kalau gerak maknawi yaitu gerakan yang menyerupai suatu benda. Misalnya kita menirukan makhluk hidup yaitu tumbuhan. Maka kita mengikuti contoh daun yang bergoyang. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari gerak maknawi. Kemudian selain tumbuhan ada juga contoh menirukan gerak hewan. Nah, seperti pelajaran sebelumnya yang kita telah pelajari. Nah, kalian bisa lihat pada gambar nomor 1. Pada gambar tersebut merupakan penari pada tari merak. Nah, tari merak ini terinspirasi dari gerakan burung merak. Nah, gerakan inilah yang disebut gerakan maknawi. Selanjutnya, sekarang kalian bisa perhatikan pada gambar nomor 2. Gambar nomor 2 ini merupakan gerak yang meniru aktivitas petani atau aktivitas berkebun. Nah, bisa kita lihat gerakannya itu seperti gerakan mencangkul. Gerakan meniru aktivitas manusia juga termasuk gerak maknawi ya. Sekarang perhatikan gambar nomor 3. Gambar nomor 3 ini merupakan gerak murni. Apa itu gerak murni? Gerak murni maksudnya adalah gerakan yang mengutamakan keindahan tanpa adanya makna pada setiap geraknya. Nah, bisa kita perhatikan gambar nomor 3.
Gerak melangkah dan mengayunkan tangan pada gambar tersebut tidak memiliki arti. Contoh gerak murni yaitu jalan di tempat, memutar tangan, dan melenggang. Gerakan tersebut dilakukan atas dasar keindahan tanpa memiliki makna atau arti di dalamnya. Unsur yang kedua dalam pementasan tari yaitu irama. Irama sebagai pengatur cepat atau lambat suatu gerakan tari, dan juga menyatukan musik dengan gerakan. Jadi unsur irama juga sangat penting ya dalam suatu tarian. Perhatikan gambar nomor 1. Tari tersebut merupakan tari gambyong yang mempunyai irama dengan tempo lambat, maka gerakan penarinya pun akan lambat. Hal ini berkaitan dengan dinamika gerak tari yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang coba kita perhatikan pada gambar nomor 2. Gambar nomor 2 ini merupakan tari saman dari Aceh. Tarian ini dilakukan dengan gerakan yang cukup cepat dan diiringi dengan tempo yang sedang sampai dengan cepat. Baik, kita lanjutkan pada unsur pementasan tari yang ketiga, ada penjiwaan atau rasa. Kita bisa lihat gambar yang sebelah kiri. Gambar tersebut merupakan tarian yang berasal dari Tanah Toraja. Kita bisa perhatikan penari ini membuat lingkaran dan pakaian yang dipakai pun berwarna hitam gelap. Tarian ini melambangkan adanya kesedihan. Gambar selanjutnya ada tari yang melambangkan rasa kebahagiaan. Contohnya yaitu pada tari yang dilakukan ketika musim panen tiba. Tarian ini dilakukan atas rasa syukur karena melimpahnya hasil panen. Maka ekspresi yang akan ditampilkan penari saat menarikan tarian musim panen ini adalah keceriaan, kebahagiaan. Unsur yang keempat yaitu tata rias dan kostum. Unsur ini sangat penting dalam pementasan suatu tari. Unsur selanjutnya yaitu pola lantai. Silakan perhatikan pada gambar. Kita mulai dari gambar tari saman. Tari saman ini mempunyai pola lantai garis horizontal. Selanjutnya ada tari sekapur siri dari Bengkulu. Tarian ini menggunakan pola lantai garis lengkung ke depan. Selanjutnya tari pendet dari Bali menggunakan pola lantai garis lengkung ke depan. Dan yang terakhir ada tari piring dari Sumatera Barat. Pola lantai pada tarian ini yaitu garis lurus membentuk segi 4. Unsur selanjutnya yaitu tata panggung. Tata panggung juga sangat penting dalam pementasan suatu tari. Unsur yang ketujuh yaitu properti atau alat pendukung dalam tarian. Bisa kita perhatikan pada gambar tari piring, properti yang digunakan yaitu piring. Kemudian pada tari topeng, properti yang digunakan tentu saja topeng yang digunakan penari. Kemudian ada sapu tangan yang akan mendukung pementasan tari tersebut.
Setelah kalian sudah mengetahui 7 unsur pada pementasan tari, sekarang saatnya kita menyaksikan pertunjukan tari merak. Selamat menyaksikan. Selanjutnya penampilan tari jaipong dari Jawa Barat. Pada pementasan tari jaipong biasanya diiringi oleh alat musik gendang, gong, rebana, dan juga kecapi ya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi hari ini dengan baik. Pesan dari Bu Guru agar tetap semangat belajar, tetap di rumah, jaga kebersihan, dan tidak lupa untuk mengerjakan sholat 5 waktunya ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.